Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Baik, Baik, Kak. Lama ya kita nggak ketemu ya. Gimana UASnya kemarin, lancar nggak? Aman nggak? belum UAS Kak. Sorry, UTS. Astagfirullahalazim. Ya, UTS maksudnya. Bisa kan ya? Bisa, Kak. Oke. Yang ngerasa UTS-nya masih belum memuaskan, berarti saatnya mulai siap-siap dari sekarang buat persiapin UAS-nya. Supaya nanti seenggaknya rata-rata nilai akhirnya bisa lebih bagus ya. Jadi kalian perbaikin di UAS buat yang belum, buat yang ngerasa UTS-nya belum maksimal gitu. Oke, jadi hari ini sebenarnya materi pertama setelah UTS atau materi pertama untuk persiapan UAS itu materinya tentang Poisson distribution ya. Tulisannya Poisson distribution. Nah, tapi kayaknya buat Poisson distribution-nya bakalan gue jelasin. Kelas asistensinya bakalan gue gabung sama kelas yang satunya, karena waktu itu kelas yang satunya kemarin juga gue nggak bisa isi karena masih ada acara di luar kota. Jadi kemungkinan bakalan gue gabung. Nanti buat harinya gue kabarin lagi, kemungkinan di weekend, either minggu ini atau minggu depan. Gitu. Oke, tapi nanti gue kabarin lagi. Nah, jadi buat hari ini, gue bakalan langsung aja mulai bahas tentang normal distribution, karena di kelas kalian udah masuk ke materi ini. Kenapa gue memprioritaskan materi ini? Jawabannya adalah karena materi ini materi yang cukup penting, karena juga menjadi bekal ya buat materi-materi setelahnya gitu. Jadi kuncinya lo harus paham banget nih materi hari ini gitu sih sebenarnya ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain langsung aja ditanyain biar kedepannya nggak bingung lagi. Oke, kita mulai aja. Apa sih normal distribution? Normal distribution kalau dibaca di sini is one of the continuous random variable distribution. Jadi ini tuh salah satu distribusi yang menunjukkan apa ya? Distribusi tentang suatu variabel yang sifatnya tuh continuous. Jadi bukan discrete ya. Jadi dia nanti koma-komanya tuh ada banyak banget nih. Misalnya di tengah ini 0 gitu ya. Terus ke kanan itu menuju positif, misalnya sini positif 1, positif 2, positif 3 dan seterusnya, dan kirinya negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kenapa disebut continuous di sini? Karena di tengah-tengahnya juga ada angkanya gitu. Jadi kita bisa ngelihat nih kalau misalnya 1,5 gitu ya. Nah itu kita bisa lihat. Apa yang bisa kita lihat? Kita bisa ngelihat probability-nya. Jadi nanti soalnya itu biasanya kalian disuruh cari nih. Berapa sih probability kalau nilai Z-nya, jadi ini kita sebut sebagai nilai Z. Berapa sih probability kalau nilai Z-nya, katakanlah ya, lebih dari 1,5. Kalau lebih dari 1,5 berarti yang di sebelah kanan. Ini kan karena lebih dari 1,5. Gitu. Oke, nah berapa nih probability-nya? Nah, nanti kita bisa tahu nih nilai dari probability-nya itu dari yang namanya tabel distribusi Z. Di sini kayaknya gue udah, ya ini ada Z tabel. Nah, ini dia Z tabelnya ya. Nanti kita bakalan pakai Z tabel ini. Kalian juga bisa lihat Z tabelnya itu ada di akhir buku Jagia. Atau kalau misalnya kalian belum punya, gue udah siapin di Bitly Assist kita. Jadi Bitly Assist lu pilih aja kelas kalian ya. Nah, di situ gue udah udah masukin di bagian PPT. Dan boleh kalian download karena ini penting buat kalian ngelihat nilainya. Ini PDF-nya pun gue nggak bakalan tutup ya. Jadi nanti kita bakalan tetap buka-buka PDF yang ini. Alright, udah banyak banget nih. Yang mana tadi? Yang ini. Oh iya, PDF-nya nggak kelihatan ya? Sorry.
Gue soalnya cuma share ini ya. Oh ya, gue share screen aja ya. Nanti ini PDF-nya kelihatan nggak sekarang? Kelihatan, Kak. Nanti gue nunjukin ini sih. Jadi nanti kita ngerjainnya pun berdasarkan tabel Z yang ini. Gitu. Oke. Kita mulai aja ke pembahasan lanjutannya ya. Nah, bentuk normal distribution ini karena bentuknya yang seperti bell gitu ya, kayak bell, lonceng bell itu, makanya dia sering disebut sebagai bell-shaped distribution. Makanya ya karakteristiknya dia bentuknya bell-shaped atau kayak bell, terus dia simetris ya, simetris around its mean, artinya titik tengahnya itu adalah mean-nya. Jadi nanti kalau kita gambar distribution ya, titik tengah, misalnya ada data gitu ya, data yang terdistribusi normal. Nah, titik tengahnya itu adalah mean-nya. Nah, kalian kan juga kemarin-kemarin udah belajar kan tentang distribusi data. Nah, kita asumsiin sekarang kita punya sebuah data yang datanya itu terdistribusi normal. Maka yang bakalan berada di tengah atau berada di titik 0 dari variabel Z-nya atau angka Z-nya ini, dari distribusi Z-nya itu adalah mean-nya. Jadi katakanlah kita punya data yang mean-nya itu 59 gitu ya misalnya. Pennya kenapa nih? 59,5 gitu katakanlah. Ini adalah mean-nya. Jadi dari data kita mean-nya itu adalah 59,5. Nah, berarti nanti angka 59,5 itu bakalan jadi punya nilai Z yang 0 gitu. Jadi saat mean-nya 59,5 nih di tengah, maka Z-nya itu bakalan sama dengan 0. Nah, nanti tugas kalian adalah ngitung nih. Kira-kira kalau misalnya kita punya data yang nilainya di sini 65, nilai Z-nya berapa ya? Nah, itu kamu bisa jawab tuh nanti. Bisa cari maksudnya ya, berapa nilai Z-nya. Yaitu sekilas tujuannya kita belajar kali ini itu apa sih? Tujuannya mau nentuin nilai Z dari suatu titik jika diketahui sebuah data itu terdistribusi normal dan diketahui mean-nya gitu. Oke. Nah, waktu kemarin kalian belajar tentang normal distribution, kalian juga belajar kan kalau misalnya yang titik tengah ini adalah mean sekaligus juga modus karena dia datanya paling banyak ya. Sekaligus juga median karena dia letaknya in the center of the data gitu ya, center atau titik tengah di datanya. Gitu. Itu buat slide ini. Oke, kita lanjutin ke slide berikutnya ya. Karakteristik yang kedua dia adalah sifatnya asymptotik ya. So, apa yang dimaksud dengan asymptotik? Artinya dia semakin ke kanan, dia itu semakin mendekati sumbu X. Ya, ini jadi kalau kita panjangin, dia bakalan semakin mendekati sumbu X. Tapi dia tidak pernah berpotongan dengan sumbu X. Jadi nggak ada nih ceritanya si normal distribution nanti gambarnya bakalan kayak gini tuh nggak ada. Ya, karena dia asymptotik. Jadi dia semakin ke sana itu dia mendekati sumbu X, tapi nggak pernah berpotongan. Gitu. Jadi artinya kalau titik tengahnya titik 0 ya, berarti semakin semakin nilai Z-nya ya. Ini nilai Z. Ini kalau di tengah ini nilai Z-nya 0. Kalau makin ke kiri berarti semakin Z-nya minus ya. Misalnya di sini minus 5, minus 10 dan seterusnya sampai Z-nya itu sama dengan minus hingga. Maka nanti dia bakalan semakin mendekati 0 nih, nilai dari probability-nya. Gitu. Bukan nilai probability-nya, nilai dari frekuensi datanya gitu sih. Nah, ini juga yang sebelah kanan nih, semakin ke kanan seiring dengan pertambahan nilai Z ya, 1, 5, 10 sampai Z-nya menuju hingga. Nah, ini dia nilai dari banyak datanya itu bakalan semakin mendekati 0. Gitu sih, itu asymptotik. Terus karakteristik yang ketiga, si normal distribution ini masing-masing data, misalnya kita punya beberapa kumpulan data, misalnya kita punya 2 kumpulan data, atau di sini kita punya 3 populasi, ada population A, population B, dan population C, yang masing-masing itu terdistribusi sempurna. Nah, mereka tuh dibedakan berdasarkan apa sih? Jadi normal distribution itu
bisa dibedakan atau bisa dideskripsikan berdasarkan dua parameter. Parameternya adalah population mean, ya, population mean dan variance. Jadi kita berdasarkan central location of data, jadi datanya itu terpusat di mana, dan berdasarkan variance untuk menunjukkan dispersi atau sebaran datanya. Gitu. Nah, kalau kita lihat nih antara apa nih, misalnya antara yang mana nih? Antara population A dengan population B. Kalian bisa lihat ya, bentuk bell-nya tuh sama. Ya, bentuk bell-nya sama. Artinya apa? Artinya datanya itu terdistribusi mirip nih, mirip banget nih distribusinya. Kamu gambar yang A gini, ya. Tinggal pindahin aja ke yang B. Nah, ini sama persis nih distribusinya. Oke. Ini gambar yang A. Gambar yang gue gambar ada jelek sih ya. Nah, gini kan ya. Ini kita pindahin, dia persis banget tuh distribusinya. Artinya apa? Distribusinya mirip atau dispersi atau sebarannya tuh mirip ya. Artinya di sini variansnya sama. Jadi A, B itu variansnya sama. Karena apa? Karena dispersinya sama. Dispersi datanya atau ketersebaran datanya gitu ya. Penyebaran datanya itu sama. Sedangkan kalau kita lihat di sini A sama C. Nah, dia beda bentuk tuh ya. Kalau lo lihat dia beda bentuk. Yang A bentuknya apa namanya ya, memipih gitu ya. Dia datanya cenderung lebih terpusat ya kalau memipih. Ini datanya pipih apa nih namanya, bentuknya pipih gitu ya. Gue lihat gue tulis ini pipih. Artinya dia datanya lebih tercentralized gitu. Datanya terpusat. Sedangkan kalau kita bandingin sama yang C, apa nih? Datanya lebih menyebar karena dia lebih lebar gitu ya. Bell-nya tuh lebih lebar gitulah. Ini artinya dia apa sih ya? Ya gitulah. Kalau pipih rendah gitu kali ya. Nah, artinya dia datanya lebih yang B ini lebih tersebar. Gitu. Karena yang C ya ternyata, yang C. Karena yang C lebih tersebar, ya berarti apa? Dispersinya nggak sama atau variansnya nggak sama nih antara A sama C. Antara B sama C juga nggak sama, ya kan? Tuh, lo bisa lihat B yang merah nih, dispersinya beda nih sama yang C. Gitu. Nah, kita bisa lihat variasinya lebih gede yang mana, datanya lebih menyebar di yang mana? Yang jawabannya adalah yang di C. Jadi kalau kita compare variance atau ketersebaran data di population, C itu much higher than variance yang ada di populasi A atau populasi B. Gitu. Itu kalau kita ngomonginnya ketersebaran data atau variance, ya, variance dari data. Kalau kita ngomonginnya apa nih? Ini titik pusat data ya, atau central location of the data, ya, atau ukuran terpusatnya data, kita bisa lihat nih antara populasi B sama populasi C, central location-nya tuh sama atau mean-nya tuh sama-sama 14. Oke. Jadi mean ya atau pusat dari data B sama data C itu sama. Berarti yang beda itu adalah pusat dari data A. Pusat dari data A di sini di 8. Gitu sih. Oke, itu tentang karakteristik normal distribution. Ada yang mau ditanyain so far? Atau aman bisa lanjut? Aman, Kak. Aman. Nih ada yang chat apa nih? Jelas, Kak. Oke. Alright, kita lanjutin ke yang selanjutnya ya. Sebenarnya si normal distribution atau ya kita sebut aja the probability density function ya, atau fungsi dari normal distribution, kok bisa sih gambarnya kayak gini nih gitu ya, kok bisa sih gambarnya bell shape, asymptot, habis itu apa ya, ukuran pemusatannya tuh mean sama variance tuh kok bisa sih? Jawabannya adalah ternyata si garis ini, garis yang bentuknya kayak bell itu sebenarnya ada fungsinya. Ya fungsinya tuh ini nih, tapi ini sebenarnya nggak penting sih karena kalian maksudnya apa ya, nggak bakalan kalian disuruh ngitung gitu sih ya. Nah cuma yang penting ya di bagian bawah nih,
Recall, area under the bell-shaped curve represent probability density function. Kalian ingat-ingat materi sebelum UTS, probability density function itu total area atau luas total probability-nya itu bakalan 1. Jadi ini luas area yang ada di bawah ini itu luasnya adalah 1. Gitu. Ya, jadi nanti misalnya kalian disuruh ngitung area yang di sebelah kanan sini misalnya ya. Ya, area yang di sebelah kanan sini adalah ya, misalnya ini area A, ini area B. Ya. Area A itu adalah 1 dikurangi area B. Itu. Nanti kalian bakalan sering nih ketemu yang kayak gini. Oke. Nah, sekarang kita mulai nih cara gimana sih, kan gue udah ngejelasin ya di sini. Sebenarnya tujuan dari materi di pertemuan kali ini itu adalah lo disuruh nentuin nilai Z ya dari data yang lo milikin. Misal lo punya data 65. Berapa sih nilai Z dari 65 ini? Ya. Kalau diketahui min-nya itu segini 59,5, terus nanti diketahui nih dispersi datanya, ketersebaran dari si distribusinya tuh kayak gimana. Ya, nanti diketahuin yang namanya variance-nya. Berapa? Gitu. Itu nanti lo bisa tuh nentuin nilai Z-nya. Gimana rumusnya? Rumusnya adalah yang ini nih. Ya, kita bakalan dapetin nilai Z. Z itu adalah Z score ya. Ini nyebutnya Z score atau nilai Z. Ya. Gimana cara nentuin nilai Z? Cara nentuin nilai Z adalah X datanya tadi ya. Berarti tadi data kita 65 gitu ya. Dikurangi ya min ya. Min kita tadi ya, ini adalah min ya. Ini adalah data yang kita punya. Ya, ini adalah apa nih? Kalau lambda doang ya, kalau apa sih ini? Sorry, tahu ya. Ini namanya standar deviasi. Ya, kalau kayak gini kan namanya variance nih. Kalau kayak gini namanya standar deviasi. Tapi ngitungnya ya sebenarnya sama. Standar deviasi itu adalah akar dari variance. Gitu. Oke. Nah, berarti di sini nanti 65 karena data kita 65 dikurangi ya, min-nya adalah 59,5 dibagi dengan standar deviasi kita. Katakanlah standar deviasinya 5 gitu ya misalnya. Ya berarti berapa nih nilai Z-nya? 65 kurangi 59,5 kan 5,5. Ya 5,5 bagi 5 jawabannya adalah 1,1. Jadi nanti nilai Z kita kalau kita gambar ya titik tengahnya itu adalah 0. Nah, Z kita tuh nilainya bakalan di sini nih. 1,1. Nah, ini adalah Z score-nya. Ya, jadi gitu ya caranya buat nentuin berapa skor dari di sini misalnya kita punya data 65 diketahui rata-ratanya adalah 59,5 ya kan, rata-ratanya kan 0 nih di sini pasti. Jadi kalau ada rata-rata itu pasti 0 Z score-nya. Kalau datanya adalah data pas di nilai rata-ratanya, Z score-nya pasti 0. Gitu. Ya, ini nilai Z dari 65 nih. Gitu sih. Nah, soal nanti dari rumus ini lo bisa otak-atik ya rumusnya. Z sama dengan X min mu ya. Kalau kita mau cari X ya berarti Z sama dengan X min mu per standard deviation. Kalau mau cari X-nya ya berarti tinggal dipindah aja kan. Ini jadi pengali jadi Z kali lambda tahu apa atau apalah standar deviasi gitu ya. Jadi X-nya sama dengan ini pindah ke kanan ya. Apa nih namanya mu-nya atau rata-ratanya berarti X sama dengan min ya plus Z kali standard deviation, sama aja sebenarnya. Ini asalnya dari sini. Jadi lo nggak usah ngafalin kedua rumus ini ya, lo hafalin aja yang gini nih. Ingat-ingat. Ini sebenarnya nggak usah dihafalin, nggak apa sih. Nanti kalau lo sering latihan pasti bakalan hafal juga sih. Begitu. Nah, sekarang kita coba latihan nih. Misalnya, berapa, ini ada apa nih? Oh, ini ya. Oke. Nah, nanti kalau misalnya lo udah dapat nih nilai Z score-nya, kayak misalnya kita mau nyari nih nilai Z score dari, kita kan udah ketemu Z score-nya, Z-nya itu 1,1. Nah, sekarang pertanyaan tuh apa? Oh, ternyata lo lagi disuruh nyari berapa sih probability data lo itu nilainya lebih dari
65 gitu. Nah, berapa probability dari data lo nilainya lebih dari 65? Berarti itu kan sama aja dengan berapa sih probability Z lo itu lebih dari tadi 65 kita dapat 1,1 ya Z-nya. Gitu. Nah, ini nanti nilai dari probability-nya lo itu bisa cek di tabel. Ya, tabel Z. Nah, ini apa nih tabel Z-nya? Standard normal distribution. Table values represent area to the left of the Z-score. Nah, jadi ini adalah standar deviasi menunjukkan luas dari daerah di sebelah kiri Z-score. Jadi kalau kita nyari 1,1, di sini 1,1, mana nih? 1,1 nih. 1,1 berapa areanya? Oh, 0,86. Jadi 0,86 itu adalah area yang di sebelah kirinya 1,1. Jadi kita balik lagi ke sini. Sebenarnya Z tabel itu beda-beda ya. Jadi kalau ketika kalian membaca Z tabel itu pastikan kalian membaca judulnya. Karena di sini kalau di sini judulnya itu adalah angka-angka di bawah ini itu mencerminkan area di sebelah kiri Z score. Kadang-kadang angka-angka yang di dalam ini itu mencerminkan area yang di kanan. Jadi Z tabel itu bisa beda-beda. Oke. Nah, kalau kebetulan di sini yang sebelah kiri. Berarti kalau kita cari kan Z score kita tadi 1,1 ya. Berarti area di sebelah kirinya itu 0,864 ya. Kita pindah ke sini. Jadi area di sebelah kirinya berarti area di sini itu areanya adalah tadi 0,864. Berarti kalau 0,864 ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan probability. Ya, jadi probability nilai Z-nya itu kurang dari 1,1 itu 0,864. Sedangkan yang mau kita cari itu adalah probability Z-nya lebih dari 0,1. Berarti yang mana? Berarti yang ini. Ya kan? Nah, berarti yang area ini nilainya berapa nih? Kita misalin area ini adalah area A gitu kan. Yang ini adalah area B. Tadi kan kita udah tahu ya, normal distribution itu luasnya 1. Berarti luas yang di A ini berapa? Ya luas yang di A adalah 1 dikurangi luas yang di B gitu kan. Yang di A berarti 1 kurangi 0,864 gitu ya. A ini adalah lokasi dari probability Z lebih dari 1,1 kan. Berarti 1 kurangi 0,864. Jawabannya adalah 0,136 ya. 136. Jadi nanti kalau ditanya berapa sih probability data lo nilainya lebih dari 65, jawabannya adalah probability-nya 0,136. Gitu. Itu buat standar normal variable. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Kak, mau nanya, Kak. Boleh. Itu cara nentuin letak 1,1-nya di angka segitu gimana ya? Oh, kenapa itu tahu? estimasi aja atau gimana? Oh, ya benar estimasi. Yang jelas estimasi. ini kan yang jelas positif. Kalau positif pasti di sebelah kanan. Gitu. Tapi buat letaknya di sejauh apa itu taruh aja kira-kira. Gitu ya. Oke? Oke, Kak. Ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau tanya lagi? Kak. Ya. Probability 0,86 itu berarti dari Suaranya mendem. Udah jelas, Kak? Udah. Gimana? Probability 0,86 itu berarti nilai Z-nya itu 1,1 sampai minta hingga ya? Iya, benar. Oke. Thank you, Kak. Iya, sama-sama. Jadi ini kan kalau ke kiri minta hingga, kalau ke kanan positif tak hingga. Gitu. Oke, sekarang kalian coba buka tabel Z di Bitly Assist aku ya. Nih, di kelas Satek A, bit.ly/assist lulu. Klik aja yang bukan tahun lalu ya. Yang tahun sekarang. Terus pilih kelas kalian.
Terus buka folder PPT Asis Puas. Terus download yang Z-Table. Kalau T-Table ini nanti buat pertemuan selanjutnya. Oke, udah dibuka belum? Udah, Kak. Udah. Oke, sekarang semua usahakan buka ya. Boleh kalau bisa sih pakai HP aja, terus ngeliat layar ini pakai handphone. Sama sediain kertas ya. Ini gue ngatur banget ya hidup lo, tapi ya nggak apa-apa biar bisa biar bisa sinkron gitu ya. Oke, nah tadi ini penjelasannya sebenarnya sama kayak apa yang gue jelasin ya. Udah lo gak usah baca yang atas. Sekarang coba lo cari berapa sih probability Z-nya kurang dari sama dengan 0. Jadi kalau kita gambar nih ya, yang A. Ini Z-score, nilai tengahnya 0. Kan simetris ya? Ya kan simetris nih. 0-nya di sini. Berarti berapa sih probability? Oh, sorry. Kalau kita mau cari probability-nya ini ada sama dengan, kalau bisa garisnya garis yang lurus ya, bukan garis yang patah-patah. Maksudnya garis yang bersambung gini. Kan lo mau cari area yang di sini kan? Ya enggak? Berapa probability Z kurang dari sama dengan 0? Ada yang bisa tahu? 0,5. Ya, benar 0,5. Karena dia simetris, pas di tengah 0, udah gitu kalau ditambahin ini kan 1 gitu ya, total areanya. 1. Jadi kalau di tengah-tengah ya kayak membagi 2 aja, kayak membagi 2 gunung gitu ya. Oke, sekarang kita ke yang B. Ya, berapa probability Z lebih dari 0? Nah, ini sama juga. Cuma kalau Z lebih dari 0 nih, rules-nya adalah kalian gambar dulu loncengnya. Ini 0 ya, karena probability-nya itu nggak ada sama dengannya, ya berarti kalian pakai garis patah-patah aja. Ini sebenarnya buat ngegampangin kalian aja sih. Berarti berapa nih probability-nya? Sama kayak yang di atas ya nggak sih? Iya, Kak. Sama, Ya, Pak. berarti setengah. Terus lanjut, gue ganti warnanya biar kalian bisa gampang bedainnya. Yang C adalah berapa sih probability dari Z-nya itu nilainya kurang dari 1,8. Sorry. Ini kan berarti 0-nya di tengah ya. 0-nya di tengah, 1,8 di mana? Kanan apa kiri? Kanan. Kanan, 1,8. Berarti garisnya garis patah-patah ya. Yang ditanya adalah probability yang kurang dari 1,8. Gimana cara nyarinya? 0,9. Oke. Nyarinya dari mana tuh 0,9 itu? Di Tabel, Kak. Di tabel. Kebetulan tabel kita kan mendeskripsikan luas area yang di sebelah kiri ya. Berarti udah pas bener nih. Ini kan sebelah kiri kan. Berarti kita cari yang sebelah kirinya 1,8. Nih, 1,80 ya. Z-score kita kan 1,80 nih. Berarti di sini kita lihat 1,8 nih ya, 1,8. Ini 0. 1,800. Jadi ini adalah 0,96407. Ini berarti probability Z kurang dari 1,8 sama dengan 0,96 berapa tadi? 407. Gitu. Pembulatannya gimana? Kalau gue sih lebih suka nggak dibulatin ya. Tapi kalau kalian mau bulatin, kalau bisa sih 3 digit lah. 3 di belakang koma. Gitu, kalau bisa. Oke, sekarang yang ini. Kayaknya yang ini kalian udah bisa. Yaudah deh. Yang D. Berapa probability Z? Aduh, ini kalau bisa gambarnya yang bagus ya. Nanti Pak Pribadi marah lagi. Nah, gini ya. Pokoknya kalian harus menunjukkan simetris, terus harus menunjukkan di asimptotik kalau dalam sebuah gambar. Berarti ini nolnya, min 2,15 kan berarti di sini ya. Min 2,15.
Nah, kalian disuruh nentuin area yang lebih dari itu. Ya, berarti area yang di sini ya. Probability Z lebih dari min 2,15. Nah, tapi masalahnya adalah si tabel kita itu mendeskripsikan area di sebelah kirinya. Ya kan? Area di sebelah kirinya. Ya udah, kita cari dulu aja. Berapa sih area di sebelah kirinya min 2,15? Ini kan positif semua nih di ini. Jadi kita ke atas nih. Nah, kita ke atas. Nah, ini min 2,1 ya. Ini min 2,1. Terus kalau 5 itu yang ini nih ya. Jadi kita runtutin yang ini. Ini ya, 5 kan di sini ya. Min 2,15 ternyata probability-nya adalah 0,0157. Berarti probability yang di sini, ya misalnya ini area A ya. Atau ini probability Z kurang dari min 2,15 adalah 0,015. Berapa tadi? 0,015. 78 ya. Sip, thank you. 78. 0,01578. Berarti area yang di sebelah kanan letak nilainya berapa? Ya, berapa? Berarti 1 kurangi 1 kurang 0,01578. 0,1578. Jadi jawabannya adalah 0,9843 atau ulah berapa ya? Kira-kira segitulah. Kak mau nanya, Kak. Oh, boleh. Berarti itu angka kumulatifnya ya, Kak? Iya, angka kumulatifnya benar. Jadi kalau Berarti bukan tepat di titik itu ya? Yes, benar. Karena ini probability-nya continuous. Kalau kamu cari tepat di titik itu, ya probability-nya 0. Ibaratnya kalau misalnya kamu cari tepat di titik 2,15, berarti kamu cuma cari probability di garis ini doang kan? Yang mana garisnya tipis banget kan kalau 2,15 di titik pas itu. Kalau yang ditanya probability Z sama dengan 2,15, jawabannya 0. Karena terlalu kecil gitu. Cara ngebedain yang ini, Kak, yang sama, yang kurang dari sama dengan terus kurang dari doang, itu gimana, Kak? Tadi peluangnya. Nggak ada peluangnya, nggak ada bedanya nilainya. Cuma di gambarnya aja. Kalau ada sama dengannya, kamu pakai garis yang nggak patah-patah gitu. Cuma untuk nilainya nggak ada bedanya. Sama aja ya? Ya, sama aja. Oke, Kak. Ya, jadi ini emang ya bisa dibilang cukup bisa dipelajarin lah ya. Karena ya kayak gini doang gitu. Oke, terus kita ke ini. Yang E. Nah, yang E ini apa nih? Berapa probability? Nah, ini cukup susah nih ya. Aku nggak nakut-nakutin ya, tapi ya ini lebih ribet daripada yang sebelumnya. Probability Z-nya itu di antara min 1,96 dan di antara 1,96 positif. Berarti dia garisnya ini ya, apa nih namanya, nggak patah-patah karena dia di tengah-tengah. Yang dicari adalah yang ini nih. Berapa areanya? Probability Z-nya itu di antara ini. Ada yang punya ide? Cari dulu yang sebelah kiri dan sebelah kanannya, Kak, nanti dikurangi. Oke, berarti kita cari dulu area yang ini enggak sih? Benar banget tuh. Kita cari dulu area yang ini. Ya kan? Sebelah kirinya 1,96 nih. Kita cari dulu area yang ini. Terus nanti kita kurangin sama area yang, sorry ini kurang tebel nih. Kita kurangi sama area yang ini. Ya. Kita kurangi sama area yang ini. Ya kan? Jadi kita cari dulu nih di tabel yang positif 1,96 berapa sih nilainya ya? Coba kita cari. Positif 1,96 berarti di bawah ya yang positif. Ternyata area di sebelah kirinya 0,196 itu adalah 0,975 nih. Ya, ini adalah 0,975. Kita masuk ke sini. Ini adalah 0,975 dikurangi area di sebelah kirinya negatif 1,96. Cari aja. Karena negatif berarti di atas ya. Minus 1,96. Ya ini nih.
minus 1,96. Ternyata 0,25. Ya. Sorry, 0,025. Berarti ini 0,975 dikurangi 0,025. Berapa nih berarti? nol koma 950. 0,950. Itu deh. Gampang kan? Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Mau tanya, Boleh. kenapa nilai Z-nya kalau di tabel itu cuma mentok di 3,9? Padahal kan Oh. itu kan infinity. Nice. Good question. Kalau kamu lihat, ternyata di minus 3,9 aja gitu ya, dia udah hampir 0 nih. Ya nih, 0,399. Udah hampir 0. Maksudnya ya apa ya? Kalau makin ke sana sebenarnya harusnya probability-nya makin mendekati 0 gitu. Jadi kayak makin nggak ada bedanya sebenarnya. Makanya di sini tabelnya cuma 0, cuma sampai negatif 3,99 dan sampai positif 3,99. Dan pasti nanti di soal kalian yang ditanya tuh angka Z-nya nggak gede-gede sih. Karena ketika angka Z-nya udah makin gede, maka probability-nya bakalan semakin mendekati 0. Gitu. Gimana? Udah cukup menjawab belum ya? Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke, sip. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke gimana cara nyari Z-score-nya sekarang? Ini kebalikannya ya. Gimana cara nyari Z-score-nya? Tinggal dibalik aja sih sebenarnya. Ini kan berapa sih probability yang A ya? Yang A. Berapa probability Z kurang dari sama dengan Z ya? Berarti ini Z kecilnya nih. Kalau nilai yang di sebelah kiri ini adalah 0,99. Ya, jadi kan ini kan yang di sebelah kiri ini yang dia bilang sebagai probability Z kurang dari Z sama dengan 0,99. Kamu tuh disuruh nyari nilai Z nih gitu. Berapa nih nilai Z-nya? Ya berarti kamu cari yang nilai Z kebetulan luas apa namanya tabel kita itu yang sebelah kiri ya. Cari aja yang luasnya 0,99. Berarti harus negatif ya yang di sebelah kirinya kan. Ini harus positif ya. Berarti kita cari yang positif aja nih. Positif di yang bawah. Ada nggak yang nilainya 0,99? Mana nih? 0,990 nih. Ya. Ini nih yang paling ini nih, paling mendekati ini 0,99010. Ya kan? Berarti ini 2,3 berapa nih? 2,34 ya. 2,34 gitu. Nggak apa-apa, dibulatin aja. Jadi kamu nggak usah koma-koma. Buka yang ini lagi. Jadi ini adalah 2,34. Jadi nilai Z-nya itu adalah 2,34. Gitu. Oke. Kak, Coba 2,33 nggak sih, Kak? 2,33. Sorry. 2,3 ini ya. Ini berapa sih? Oh iya 2,33 ya. Oh iya benar-benar sorry 2,33. Betul, sorry. Tadi yang sebelah kanan ternyata ini ya. 0 bukan 1. Oke. Gitu sih paling ya. Nanti coba kalian kerjain yang B deh. Berapa sih yang B nih? Coba yang B. Kalau digambar dulu, coba gambarnya. Ini ya berarti Z-nya berapa nih? Ini areanya 1,28 nggak? 1,28. Wow, cepat sekali. Coba kita cek. 0,90. Ini ya, 0,90 nih. Ini ya. 1,29 nggak? 1,2. Ya, benar. 1,29 ya.
Sebenarnya karena ini letaknya di tengah-tengah, boleh sih kalau kamu mau nulis 1,25. 1,285 gitu. Jadi tambahin setengahnya di belakang. Ini kan antara 1,28 sama 0,1289 kan. Tulis saja 1,285 itu boleh. Jadi karena di tengah-tengahnya gitu ya. Jadi Z-nya itu adalah 1,285 gitu aja. Itu nggak apa-apa, diperbolehkan. Kalau jawabnya nggak pakai 5 gimana, Kak? Nggak apa-apa sih sebenarnya. Itu kan kira-kira ya sebenarnya. Oke, Kak. Oke, kita coba yang langsung yang E aja deh. Harusnya yang ini sekali aja deh. Yang ini, yang C habis itu yang E. Ini suaranya siapa nih? Limit dong. Oke, thank you. Yang C ya. Yang C berarti gambarnya berapa probability Z lebih dari Z kalau nilainya itu 0,05. Berarti kecil kan ya? Jadi probability lebih darinya kecil. Berarti letaknya di sebelah kanan nih. Kira-kira aja gitu. Berarti kalau di sini 0,05 ya. Berarti sebelah sininya probability-nya adalah 0,95. Ya, berarti berapa nih nilai Z-nya? Coba cari di tabel. Karena tabel kita kan ngitung area yang di sebelah kiri kan. Kita cari yang di sebelah kiri ini. Ada yang udah nemu? Berapa yang 0,95 nilainya? Kita cari nih. Harus positif ya. Cari positif yang 0,95. Ini nih, ya nggak sih? 1,645. Ya benar, 1,64 tambahin 5 belakangnya gitu. Ini positif 1, kok masih pakai yang ini. 1,645. Oke. Kok yang D, yang E. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum kita ke yang E? Ini teknikalnya sih, cari Z score, cari probability dari Z tabel. Kalau kita tahu Z score-nya. Ada yang mau ditanyain? Aman? Aman, Kak. Oke, sejauh ini aman ya. Oke, berarti sekarang yang ditanyain adalah berapa nih probability dari, misalnya ini kayak tengah-tengahnya pas sama gitu ya. Terus ruas yang di tengah-tengahnya ini, luasnya itu adalah 0,95. Nah, berarti dengan kita tahu ini simetris, berarti luas yang di kiri sama yang di kanan berapa nih kalau ditambahin? 0,05. Iya, yang ini, yang di sebelah kanan ini, kalau ditambahin, jadi kalau aku bilang nih, katakanlah area ini namanya area X gitu ya, luasnya sama-sama X gitu. Berarti berapa nih luas X-nya? Ya berarti luas X-nya adalah 2X ya, itu sama dengan 1 kurangi 0,95, ya kan luasnya. Jadi 2X itu sama dengan 0,05, luas dari masing-masing areanya itu adalah 0,025. Nah, kamu tinggal cari aja salah satu. Kamu cari yang mana, mau yang negatif apa yang positif. Sebenarnya lebih gampang yang negatif ya. Karena punya kita kan menunjukkan area yang di sebelah kirinya. Ya, tabelnya kita kan menunjukkan area yang di sebelah kirinya nih. Kayak kita cari di tabel, berarti harus negatif ya nilai Z-nya ya. Berapa nilai Z kalau negatif itu luasnya yang 0,025. Ada nggak di sini? 0,025. Ini ya, pas nih. Ini. Berapa tuh nilai Z-nya? Minus 1,9. Berapa nih kalau di sini? 6.
ya. Hari yang negatif minus 1,96 nih, 0,025. Jadi di sini berarti Z-nya itu ya ini adalah minus 1,96. Kalau ini kan simetris nih, ya kan? Simetris nih. Berarti yang di sebelah kanan juga pasti 1,96 tapi positif gitu. Ada yang mau ditanyain? Enggak. Oke. Jelas, Kak. Oke. Oke, nah sekarang kita langsung ke contoh soal aja deh. Suppose that the average IQ score of students in college is normally distributed. Jadi misalnya rata-rata pokoknya IQ score-nya itu terdistribusi normal. With a mean of 100 and a standard deviation of 16. What is the probability of randomly selected person will have an IQ score of less than 80? Ini sebenarnya soalnya bahasa Inggris ya, karena dulu aku ngajarnya bahasa Inggris, jadi belum bikin PPT yang bahasa Indonesia, tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi ini kalau kita omongin datanya itu terdistribusi normal dengan min ya, minnya kan berarti di tengah-tengahnya nih. Minnya itu adalah nilainya berapa tuh? Minnya itu adalah 100, terus dikasih tahu standar distribusinya atau standar deviation-nya 16. Kalau kita bawa dia ke Z-score gitu ya, berarti Z-score yang di tengah ini 0. 0 itu adalah kepunyaan min ya. Ya ini kalau kita misalnya ini datanya nih, data X-nya gitu. Kalau datanya 100, ini adalah min. Maka nilai Z-nya pasti 0. Sekarang yang ditanya adalah what is the probability ya, yang A dulu nih. What is the probability that a randomly selected person will have an IQ score, misalnya IQ score-nya yang X ini ya, less than 80. So where is 80 in this X ya? Kalau kita bikin di garis X ini, 80 kan di sini nih. Kalau kita cerminin ke atas, berapa nih Z-score dari IT-nya? Soalnya yang ditanya apa? Probability kurang dari 80. Berarti ini sebenarnya areanya di sebelah ini nih. Berarti kita perlu cari tahu dulu Z-score-nya. Ya kan? Z-score-nya gimana cara nyarinya? Cara nyarinya adalah pakai rumus yang ini. Z sama dengan X min mu per standar deviasi. Z-nya sama dengan X-nya 80, ya kan? Ini X-nya 80. Kurangi min-nya 100 bagi standar deviation-nya 16. Jadi Z-nya sama dengan 20 per 16. Berapa sih 20 per 16? 5 per 4 ya? 1,25 ya? Sorry. Ini bukan 20, ini minus 20 ya. Perhatiin minus plusnya ya, soalnya nanti kalian takutnya salah nih. Minus 20 per 16, berarti minus 1,25 ya kan? Jadi di sini nih Z-score-nya itu adalah minus 1,25. Sekarang tinggal cari di tabel. Kalau Z-nya minus 1,25, berapa sih area yang di sebelah kiri? Minus 1,2 Cirolupatmo. Berarti ini 0,10565. Cirolupatmo. Min 0,1565. Min 0,10. Probability-nya adalah min 0, min? Probability nggak mungkin negatif ya. 0,1. Ntar dulu. Pennya lagi bermasalah nih. Aduh. Cek.
Tes. Halo. Dengar nggak? Dengar, Kak. Oke. Sorry, tadi nge-lag nih PPT-nya. Nah, berarti kalau gitu, probability X kurang dari 80 itu sebenarnya sama aja kayak probability Z kurang dari negatif 1,25. Jawabannya adalah 0,10565. Jadi, what is the probability of randomly selected person will have an IQ score of less than 80? Itu jawabannya adalah 0,10565. Ya. Terus buat ngejawab yang apa nih? Yang B ya. Sorry, yang ini aja deh, yang C aja nih. Udah deh yang B udah kita kerjain tapi satu soal aja ya. Nanti soal yang lain kalian coba kerjain sendiri. Yang B, what is the probability randomly selected person will have probability X-nya lebih gede atau greater than 125. Berarti kamu cari dulu nih. Kalau X-nya 125, berarti di sini kan ya letaknya. Kira-kira. 1,25. Berapa nih Z-score-nya? Ya, berapa nih Z-score-nya? Cari Z-score sama dengan X minus mu atau min dibagi standar deviasi. Z sama dengan 125 kurangi rata-ratanya 100 ya. Di sini kan min-nya 100 per standar deviation-nya 16. Berarti berapa nih Z-nya? 25 bagi 16. 25 bagi 16. Z-nya adalah positif 1,5625. Jadi, probability X lebih besar dari 125 itu sama dengan probability Z lebih dari 1,5625. Nah, karena 1,5625 itu di sini ya, berarti kita cari area yang di sebelah kanan nih. Ya sebenarnya ya. Ini buat cari jawaban yang B ya. Ini buat jawaban yang B. Kita pengen cari yang di sebelah kanan, tapi kan kita nggak punya nilai yang di sebelah kanan kan. Tabel kita itu area yang di sebelah kiri. Berarti kita cari dulu nih, sebelah kirinya 1,5625. Karena positif berarti di bawah 1,56 aja ya. Berarti di sini nilainya adalah 0,94. Ya kira-kira 0,941 lah ya. Kira-kira aja. 0,941. Berarti area yang di sebelah kiri ini nilainya 0,941. Berarti yang sebelah kanan, ya berarti, aduh ini pennya kenapa sih? Bentar ya. Berarti area yang di sebelah kanan itu, ya kan karena di sebelah kirinya nih sebelah kirinya itu 0,941 ya. Berarti yang di sebelah kanannya itu adalah 1 kurangi 0,941. Jawabannya adalah berapa nih? 0,059. Kan? Itu probability-nya. Kira-kira 5,9% lah. Ini kalau dijadiin persen kan 5,9%. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Berarti kalau cari peluang lebih dari itu, berarti kita cari dulu yang kurang darinya ya, supaya bisa nanti satu dikurangan dengan peluang itu. Iya, benar. Jadi kita cari dulu, mana tadi? Kita cari dulu yang kurang darinya. Ini kan kurang darinya 0,941. Gitu. Sesuai dengan Z tabel yang kalian punya. Nanti kalau kalian mau pakai Z tabel ini boleh sih kalau terus-terusan mau pakai yang ini. Oke, ada yang mau tanya lagi? Nggak ada ya? Baiklah. Yang C deh. Bentar ya, aku copy dulu nih.
Pakai gambarnya gambar yang ini aja deh, biar gak usah gambar ulang. Oke, sekarang yang C. What is the probability that a randomly selected person will have an IQ score between 100 di antara 100 dan 130? Berapa nih? Berarti kita cari aja nih. Misalnya ini warnanya warna biru aja ya kali ya. Berarti antara 100 ya. Antara 100 kan berarti di sini kan ya? Antara 100 dan 130. 130 di mana? Di sini ya, 130 nih. Berarti yang kamu cari adalah area yang di antara ini kan? Nah, itu yang kamu cari nih. Area yang ini. Tuh ya, biar kamu kelihatan. Kamu lagi cari yang mana sih sebetulnya. Nah, berarti kamu perlu cari tahu dulu nih. Apa? Z-score dari 100 kan udah tahu nih. Ya, Z-score dari 100 udah tahu. Oke, kemudian, tapi Z-score dari 130 nggak tahu nih. Ya, kita cari Z-score dulu dari 130. Jadi X min mu per standard deviation. 130 kurangi 100 per standard deviation-nya 16. 30 per 16. Waduh, nggak nyambung. Oke, berarti berapa tuh? 30 bagi 16. 1,875. Nah, kamu cari tuh. Oh iya, baterai aku udah mau habis ya. Tapi cukup kok. Insya Allah cukup. Ya udah deh, aku cas aja, takutnya drop ya. Terima kasih udah mengingatkan. Kelihatan 15%. Wait. Oke. Berarti cari ini nilainya 0,1875 ya. Berarti cari di Z tabelnya yang kurang dari 1,875. 1,87 ya, 0,9699. Nah, kita tulis aja 0,969 boleh lah. Ya. 0,969. Probability Z kurang dari 1,875 itu adalah 0,969 ya. 0,969. Ya kan? Berarti dari mana nih? Ibaratnya itu tuh dari sini ke belakang, yaitu 0,969. Ya, kamu tapi pengen carinya cuma area yang ini doang nih. Ya, berarti tinggal dikurangi yang ini, yang besar dikurangi yang kecil kan? Yang ini nih. Yang ini kurangi area yang area yang ini maksudnya. Ya. Kebetulan area yang kebetulan area yang sebelah kiri ini kan luasnya setengah. Ini ya, luasnya setengah. Jadi probability Z kurang dari 0 itu nilainya adalah setengah. Berarti probability di antara mereka berapa nih? Udah tinggal kurang aja. Berarti probability 0 antara 0 Z-nya sampai 1,875 itu adalah 0,469. Ya, iya betul. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Oke, nggak ada yang tanya ya. Sekarang yang D. What minimum IQ score does a person have to achieve to be in the top 5% of IQ score? Ini tujuannya biar bisa upload di LinkedIn gitu ya. Aku top 5% lulusan FE loh gitu.
Kan kadang ada tuh orang yang kayak gitu. Nah, gimana nih cara nyarinya ya? Top 5%. Berarti kamu harus cari nih berapa ya kalau luas yang di sebelah kanannya tuh 5%. Jadi kamu harus cari suatu bilangan ya, suatu Z-score yang sebelah kanannya ini, kalau kita gambar ya, yang C. Luas yang di sebelah kanannya ini adalah 5% atau 0,05. Jadi kamu harus cari probability dari suatu Z yang kalau lebih besar daripada Z, itu nilainya adalah 0,05. Atau berarti kamu harus cari suatu nilai Z yang kurangnya itu ya, berarti yang area sebelah kirinya itu luasnya adalah 0,95. Cari aja nih di tabel. Kebetulan kan kita punya yang di sebelah kiri ya. Jadi kita cari nih yang di sebelah kiri. Berapa yang nilainya 0,95. Mana nih 0,95. Ini. Ya. 1,645 ya. Ya kan? 1,6 sini tengah-tengah ini ya. 1,645. Nah, berarti di sini nilainya adalah 1,645. Z-score-nya udah tahu nih, Z-nya. Yang ditanya kan nilainya berapa sih? Ya. Nilai IQ-nya berapa sih di sini harusnya? Kalau dia pengen Z-score-nya 1,645, ya kamu balik aja nih rumus yang ini. Ya, kamu balik, nanti kan kamu bakalan dapat Z kali standard deviation sama dengan X min mu. Berarti X-nya sama dengan mu tambah Z kali standar deviasi, gitu kan? Berarti nilai X di sini, X-nya itu sama dengan mu. Mu-nya berapa tadi di sini? Oh, kalau ininya 0, mu-nya tadi 100, ya kan? Berarti 100 tambah Z-nya 1,645. Ini aku pindahin sini ya. 1,645 kali standar deviasinya. Standar deviasinya tadi 16. Gitu. Oke, jadi X sama dengan 100 tambah 1,645. Bentar ya, tunggu bentar. 1,645 kali 16. Jawabannya adalah 26,32. Jadi X-nya itu adalah 126,32. Jadi kamu perlu punya IQ score 126,32 supaya kamu punya IQ score yang lebih dari 126,32 nih di sini IQ score-nya. Supaya kamu bisa mengklaim kalau kamu itu adalah top 5 orang dengan IQ tertinggi di college-nya itu. Gitu. Oke, jadi kamu ambil satu rumus saja, gak usah hafalin dua-dua kebanyakan ya. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Jelas. Mau nanya Oke. dong, Oh, boleh. kenapa Gimana? nggak pakai lebih dari sama dengan, Kak? Kenapa nggak pakai lebih dari sama dengan? Z-nya. Apa itu nggak terlalu berpengaruh? Nggak terlalu berpengaruh sih, sama aja probability-nya. Oh, oke. Kasih, Tadi Kak. ada yang tanya kan, kalau misalnya bedanya lebih dari sama dengan sama lebih dari, itu apa Kak? Sebenarnya nggak ada bedanya buat nilai probability-nya. Gitu. Jadi nilai X-nya pun ya nggak terlalu berpengaruh sih. Oke, tapi kan ini yang ditanya minimum IQ score-nya ya. Berarti kalau kemungkinan di sini kalau masih di titik Z yang ini atau IQ score-nya masih 126,32, dia udah masuk top 5% sih. Jadi minimum skornya segini aja sebutin, 126,32 gitu. Oke. Udah, ada yang mau tanya lagi? Nggak ada.
Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya, asisnya sampai sini dulu. Untuk setelah UAS mungkin akan ada cukup banyak tugas karena ini butuh banyak latihan ya untuk materi-materi setelah UAS. Udah bukan nguli lagi ya, congrats kalian sudah melewati masa-masa nguli. Sekarang masanya adalah kalian latihan-latihan, karena latihan itu bikin kalian jadi bisa lebih cepat ngerjainnya nanti kalau UTS ya. Kalian kerjain yang ini aja ya, yang halaman 11. Nanti aku upload sekalian PDF-nya. Ini berarti tugas buat UAS ya. Tugas dikumpulkan -1 UAS. Kerjain dulu aja, nanti buat pengumpulannya aku kabarin dekat-dekat UAS. Oke? Thank you semuanya udah datang. Sorry kalau misalnya banyak misalnya kalau ya sorry aja deh kalau misalnya ada kurangnya. Oke, aku stop recording ya.